Assalamualaikum, Alhamdulillah kita masih bersama kembali menelusuri dan mengenal tentang sejarah situs religi khususnya yang berada di kota Gresik. Dan saat ini saya berada di perjalanan menuju makam Sunan Giri, menceritakan tentang sejarah perjalanan singkat Sunan Giri. Makam Sunan Giri terletak di atas bukit di Desa Giri, Kecamatan Kebumas, Gresik. Di area depan makam Sunan Giri ini setiap hari tidak pernah sepi dan banyak pengunjung dengan tujuan ziarah. Dan untuk menuju makam harus melewati beberapa tangga yang cukup menanjak seperti jalan yang bisa kita lalui ini. Dan bisa kita lihat nampak ada gapura gerbang kecil dengan bangunan arsitektur kuno berada di antara tangga untuk menuju makam. Sekarang saya sudah berada di depan makam, di mana makam Sunan Giri berada dalam cungkup dalam suatu bangunan dengan makam-makam kuno lainnya. Sunan Giri adalah salah satu nama yang masuk dalam Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya cukup besar, bahkan sampai ke daerah Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Singkat cerita, Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Iskak, seorang mubalek yang datang dari Asia Tengah, dengan ibu Dewi Sekardadu, putri bangsawan Menak Sembuyu dari wilayah Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi. Mereka dipisahkan oleh Menak Sembuyu. Dewi Sekardadu dipaksa tetap di Blambangan, sementara Maulana Iskak meneruskan perjalanan ke daerah yang lain. Karena ditinggal suaminya, Dewi Sekardadu akhirnya meninggal saat melahirkan seorang bayi alias Sunan Giri. Diceritakan saat itu terjadi wabah besar di Blambangan. Menak Sembuyu berkeyakinan bahwa pagebluk itu berkaitan dengan bayi laki-laki Maulana Iskak yang dilahirkan. Dan untuk mengusir wabah, bayi itu diletakkan di sebuah peti dan dihanyutkan ke tengah laut. Dan peti itu lalu tersangkut di kapal milik Nyai Ageng Pinate yang sedang bertolak berlayar. Oleh Nyai Ageng Pinate dirawat dan dibesarkan dan diberi nama Joko Samudro karena ditemukan di tengah laut atau samudra. Sebelum menyebarkan Islam, Sunan Giri dipondokkan di pesantren Apel Surabaya sampai menjadi ulama dan wali. Ketika beranjak besar, Joko Samudro di bawah bimbingan Sunan Ampel, ia berganti nama menjadi Muhammad Ainul Yakin dan terkenal dengan nama Sunan Giri. Dan Sunan Giri punya banyak nama, diantaranya Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri mulai terkenal sejak memimpin pondok pesantren dalam mempertahankan wilayah Giri dan mendirikan kerajaan dengan nama Giri Kedaton sampai Sunan Giri wafat. Sunan Giri berdakwah lewat karya-karya seninya yang diciptakan seperti tembang atau lagu dan permainan anak-anak.
Permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri diantaranya adalah jelungan, jamuran, gendi gerit. Juga ada tembang untuk anak-anak yang sekarang masih disenangi seperti padang bulan, cublak-cublak suweng, dan lain sebagainya. Dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Itulah sejarah singkat tentang perjalanan Sunan Giri yang mungkin sebagian masih belum mengenal, dan sedikit informasi mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan dan sekaligus sebagai pembelajaran tentang sejarah yang berada di kawasan kota Gresik. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa menonton video ini.